Saudara, memasuki usianya yang ke-497 tahun, kota Jakarta selalu menarik untuk diulik dan ditelisik. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Tempat yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta itu adalah kota pelabuhan yang namanya Kalapa, karena itu adalah ibu kota kota pelabuhannya kerajaan Hindu Sunda Pajajaran, maka sering disebut Sunda Kalapa. Anda kembali bersama kami di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, memasuki usianya yang ke-497 tahun, Jakarta bukanlah nama pertama bagi ibu kota Indonesia. Lahir pada 22 Januari 1527, kerajaan Sunda Pajajaran bernama Kalapalah yang jadi cikal bakal Jakarta. Simak penelusuran sejarah kota Jakarta berikut ini. Jakarta itu awalnya bernama Sunda Pajajaran. Nah, setelah Sunda Pajajaran menjadi Jakarta. Nah, Jakarta setelah itu berganti menjadi nama Batavia. Dan nama Batavia setelah Jepang masuk menjadi Jakarta. Nah, problemnya kemudian di dalam sejarah kota Jakarta ada satu lagi nama seorang yang disebut juga dengan Jayakarta. Nah, tokoh ini adalah yang kemudian terkenal sebagai makamnya ada di daerah Jatinegara Kaum. Jakarta selalu memiliki cerita menarik dan unik untuk ditelisik. Ibu kota yang berusia 497 tahun ini bermetamorfosis sejak zaman kerajaan hingga Hindia Belanda. Lahir pada 22 Juni 1527, kota Jakarta berawal dari kerajaan Sunda Pajajaran yang bernama Kalapa. Kalapa merupakan sebuah pelabuhan yang berdiri sejak abad ke-5 di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Pada abad ke-15-an, Kalapa menjadi pelabuhan terbaik di Nusantara berskala internasional. Aktivitas perdagangan ke negara Timur Tengah dan Eropa meramaikan pelabuhan yang berpusat di bagian utara ini. Namun, seiring perkembangan zaman, keberhasilan pelabuhan Kalapa justru menjadi ancaman bagi kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Surawisesa. Dalam buku Sejarah Jakarta dalam lukisan dan foto karya Adolf Hegen, terungkap kecemasan Raja Pajajaran dengan kekuatan Kesultanan Demak yang dapat menguasai Kalapa. Pada tahun 1522, Raja Pajajaran berencana menarik bangsa Portugis ke Kalapa untuk membangun suatu benteng di tepi Sungai Ciliwung. Komunitas Jelajah Budaya dan Sejarawan Universitas Indonesia Kartum Setiawan mengungkapkan alasan terjalinnya kerjasama Kerajaan Pajajaran dan bangsa Portugis. Pada saat itu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat, namanya Kerajaan Sunda Pajajaran, dan pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi salah satu pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang pusatnya di Pakuan, Bogor. Nah, Sunda Pajajaran ini adalah salah satu kerajaan yang pada saat itu belum beragama Islam. Oleh karena itu, ini adalah salah satu kerajaan terakhir yang beragama Hindu. Dan pada saat itu, karena sudah terdesak dengan kerajaan-kerajaan Islam yang dari arah timur, kerajaan Sunda Pajajaran ini melakukan kerjasama dengan Portugis, yang pada saat itu Portugis baru mengalahkan Malaka dan berpusat di Malaka, Sumatera. Namun, pada tahun 1527, Sunda Kalapa dihancurkan oleh kerajaan Demak dan Cirebon di bawah kepemimpinan Fathahillah. Bangsa Portugis kembali ke Malaka dan meninggalkan Kalapa. Sejak saat itulah, Kalapa berganti nama menjadi Jayakarta. Nah, pada saat Portugis datang untuk membangun benteng dan untuk menjalin kerjasama dengan Sunda Pajajaran, sudah tidak ada lagi kerajaan Sunda Pajajaran. Yang ada adalah Fathahillah dengan kerajaan Islamnya, yang pada saat itu sudah menjadi Jakarta. Dan sejak itulah wilayah sekitar Sunda Pajajaran ini diganti menjadi Jakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna.
mengubah nama Kalapa menjadi Jayakarta sempat menjadi kontroversi sejarah. Dalam buku Sejarah Jakarta dalam lukisan dan foto karya Adolf Hoeken, Sunda Kalapa dihancurkan oleh Fatahillah pada tahun 1527. Sementara, pada tahun 1560, nama Jakarta pertama kali disebut dalam buku Baros. Budayawan Betawi almarhum Ridwan Saidi memiliki pemahaman lain atas nama ibu kota yang sempat berubah beberapa kali. Urutannya adalah Kalapa, itu dari Meksiko. Orang-orang sebut Sunda Kalapa karena Sunda itu artinya bersinar. Kalapa. Lalu orang luar banyak menyebut Sunda Kalapa, oke? Kemudian Majakatera, tapi dalam lidah penduduk jadi Jakarta atau Jakarta, juga dalam lidah orang-orang pelayar juga disebut Jakarta. Dalam peta pelayaran juga disebut Jakarta. Lalu pada 1628 dia berubah menjadi Batavia. Pada tahun 42 dia berubah lagi menjadi Jakurata atau Jakarta pada zaman proklamasi. Sementara itu, Bondan Kanumoyoso, sejarawan Universitas Indonesia dan penulis buku Beyond the City Wall, mengungkap Jakarta adalah Kalapa, kota pelabuhan kerajaan Hindu Pajajaran. Tempat yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta itu adalah kota pelabuhan yang namanya Kalapa. Kalapa ini adalah kota pelabuhan kerajaan Hindu Sunda Pajajaran karena itu adalah ibu kota kota pelabuhannya kerajaan Hindu Sunda Pajajaran, maka sering disebut Sunda Kalapa. Sebetulnya namanya Kalapa. Nah, kemudian ini berkembang pesat di abad ke-13, 14, 15 sebelum kemudian direbut oleh kekuatan Islam ketika itu dan didirikan kota pelabuhan yang namanya Jakarta. Itu terjadi tahun 1527. Masa Jayakarta pada tahun 1527 hingga 1619 berawal dari bangsa Belanda dengan kantor dagangnya di kawasan Banten. Karena keadaan kota yang tidak menguntungkan bagi perdagangan Belanda, maka tahun 1607 armada Belanda berlabuh ke Jayakarta. Di akhir abad ke-16 itu orang Belanda masuk, datang, dan kemudian mereka mulai menanamkan kekuatannya di Jayakarta, dan pada tahun 1619 seperti yang tadi sudah saya singgung, mereka mendirikan kota Batavia setelah melakukan Pangeran Jayakarta. Nah, nama Batavia ini berlanjut terus sepanjang masa VOC abad 17 sampai abad ke-18. Nama Jayakarta dikenal sebagai nama kedua ibu kota Jakarta setelah Kalapa. Nama Jayakarta seringkali dikaitkan dengan nama sosok pangeran dari Banten. Sosok Pangeran Jayakarta dipercaya sebagian masyarakat adalah sosok Ahmad Jaketra dengan makamnya yang berlokasi di kawasan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Makam Ahmad Jaketra berada di lingkungan Masjid As-Salafiyah. Pemerintah DKI Jakarta meyakini Pangeran Ahmad Jaketra dan Pangeran Jayakarta merupakan sosok yang sama. Makam ini ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 1999. Namun, makam tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Menurut Bondan Kanumoyoso, sejarawan Universitas Indonesia, Pangeran Jayakarta adalah pangeran dari Banten yang berkuasa di Pelabuhan Jayakarta dan ingin menarik keuntungan dagang dari konflik kongsi dagang Belanda dan Inggris. Dan akibat dari konflik tersebut, akhirnya berujung kepada peperangan antara pihak Jayakarta. Ini Jayakarta itu sebetulnya adalah sebuah kepangeranan yang ketika itu ya bukan sebuah kerajaan yang asal dari Banten, dan pihak VOC yang ketika itu mewakili kepentingan Belanda di Asia. Nah, ujung daripada konflik ini sebetulnya ketika itu karena campur tangan juga Inggris, Belanda itu sudah terdesak. Nah, tetapi ketika Belanda sudah terdesak dan pimpinan dari VOC ketika itu yang ada di kota Jakarta, yaitu Jan Pieter Soenkun, sudah melarikan diri ke Ambon untuk meminta bantuan. Di saat itulah kemudian Banten mengintervensi masalah ini. Masih menurut Bondan Kanumoyoso, Pangeran Jayakarta ditangkap dan ditahan oleh Kerajaan Banten hingga akhir hayatnya. Namun, nama Ahmad Jaketra muncul di tengah masyarakat kota dan diyakini sosok yang sama dengan Pangeran Jayakarta. Nah, problemnya kemudian di dalam sejarah kota Jakarta ada satu lagi nama seorang yang disebut juga dengan Jayakarta.
Nah, tokoh ini adalah yang kemudian terkenal sebagai makamnya ada di daerah Jatinegara Kaum. Mengenai tokoh ini yang lebih banyak beredar adalah berupa sejarah lisan gitu ya. Artinya berbeda dengan cerita yang tadi atau kisah yang tadi saya sampaikan tentang Jayakarta yang terekam di dalam dokumen VOC maupun sumber-sumber yang lain. Dan di sini orang sering mensalah tafsirkan seolah Pangeran Ahmad Jakatra yang ada di Jatinegara Kaum adalah orang yang sama dengan Pangeran Jayakarta yang dulu menjadi penguasa kota Jayakarta. Sementara itu, budayawan Betawi almarhum Ridwan Saidi menuturkan penjelasan lain terkait nama Pangeran Jayakarta. Kalau sumber tertulis yang semasa ya pada saatnya itu namanya Tumenggung Al-Wazir. Tumenggung Al-Wazir itu sebuah naskah yang ditulis dalam huruf Jawi yang oleh ahli waris bernama Gebarnaman pada tahun 1920 diserahkan kepada Volkslektier yang kemudian bernama Balai Pustaka. Oke. Naskah itu berjudul Tumenggung Al-Wazir. Tumenggung Al-Wazir adalah nama yang dinisbatkan kepada seorang tokoh bernama Ki Alang. Ki Alang ini adu ilmu dengan tokoh yang bernama Pangeran yang dinamakan Pangeran Jayakarta. Budayawan Betawi ini menyebut keberadaan makam tak bisa jadi alat bukti untuk menyatakan bahwa Pangeran Jayakarta adalah orang yang sama dengan Ahmad Jakatra. Awal ketika itu diperkenalkan kan namanya Ahmad Jakatra, ya kan? Yang menjadi persoalan kita dengan cerita-cerita yang mengarah pada dongeng ini, dia tidak ada time frame, tidak dapat dijelaskan Ahmad Jakatra itu kapan masa hidupnya. Setali Tiga Uang, penulis Adolf Hucken dalam buku Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta mengungkap bahwa Pangeran Jayakarta dengan Ahmad Jakatra adalah orang yang berbeda.